Jadi kita bahas yang pertama, kapan dantenan itu harus dicukur, Baraya. Kalau di kandang kami sendiri sebenarnya untuk pencukuran danten itu besar. Nah, yang ini, dia anak dua. Ini anak dua. Nah, kalau yang di samping yang udah dicukur, Assalamualaikum Baraya, selamat pagi, salam ngarit, salam beternak. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja, sehat selalu Baraya ya. Kebetulan pada pagi hari ini kita ngegeroh domba dantenan semua. Jadi kita akan sedikit sharing. Kita akan membahas tentang dua hal. Kapan domba danten itu harus dicukur, sama kapan waktu yang tepat untuk mijah dantenan itu Baraya. Kebetulan di sini kita ada 9 dantenan. Ini ada 9 Baraya. Dan dari 9 ini usianya berbeda-beda Baraya. Ada yang usianya minimal itu 4 bulan sampai 10 bulan ada di sini Baraya. Dan juga posisinya dari dantenan ini semua ada yang anak 1, anak 2, anak 3 sampai anak 5 Baraya. Jadi akan kita coba bahas satu persatu Baraya. Maaf kita nggak bisa terlalu dekat Baraya karena domba akan ngerasa terganggu dengan pengencaran dia. Kebenaran hari ini kita habis mandiin semua. Jadi kita bahas yang pertama, kapan dantenan itu harus dicukur Baraya. Kalau di kandang kami sendiri sebenarnya untuk pencukuran danten itu di usia 6 bulan Baraya. Dalam arti di usia 6 bulan, kalau di bawah usia 6 bulan, dia masih ada bulu galing, Baraya. Jadi kalau domba itu biasanya kalau dia masih melihat bulu galingnya, itu saya katakan domba itu katakan masih orok atau masih bayi, Baraya. Tapi kalau bulu galingnya udah mulai berkembang atau bekah, itu kita cukur untuk yang pertama kali di usia 6 bulan, Baraya. Jadi kenapa harus kita cukur? Karena menghindari kutu di situ, Baraya. Karena dengan dari usia dia pertama lahir sampai 6 bulan itu bulunya akan tempat tebal Baraya. Jadi istilahnya kalau cuman kita mandiin aja tetap di situ akan ada kutu Baraya. Karena bulunya terlalu lebat. Jadi 6 bulan itu kita cukur dulu. Setelah 6 bulan kita cukur, kita mandiin seperti biasa. Nah, setelah itu kita tunggu masa birahi domba Baraya. Dalam masa birahi domba, domba itu birahi di usia 7 bulan, 8 bulan udah birahi sebenarnya Baraya. Udah birahi itu domba. Cuman apakah layak pijah atau tidak, ya itu tergantung kembali lagi kebiasaan Baraya di kandang. Tapi kalau di Sinar Arum ini pribadi, ya sedikit edukasi, sedikit sharing Baraya, kita memijah domba minimal itu di usia 10 bulan, 11 bulan sampai 12 bulan. Karena birahi domba itu dibagi menjadi 2 lagi Baraya. Yang pertama ada birahi kelamin, ada yang benar-benar birahi. Kalau dalam arti birahi kelamin Baraya, usia 7 bulan, 8 bulan dia birahi. Cuman hanya kelaminnya aja yang birahi. Tapi kekuatan si janin itu belum ada sebenarnya. Dia birahi, tarik benar. Cuman kekuatan janin itu belum ada. Jadi kita nggak berani memijah dan nggak berani mengambil resiko. Karena kalau dia misalnya Baraya ya, kita pijah di usia 8 bulan ya, terus domba itu kebenaran jadi Baraya. Nah pada saat masuk masa kehamilan itu si rahimnya itu belum kuat. Karena kekuatan rahim domba biasanya itu dia udah benar-benar kuat atau mapan di usia 11 bulan sampai 1 tahun itu udah kuat Baraya. Nah nanti di sini kita bahas satu persatu Baraya. Dan juga Baraya ingat ya, pada saat memijahkan danten beda sama saat memijahkan indukan. Biasanya kalau kita mijahin indukan sekali pijah langsung jadi Baraya. Biasanya. Danten pun kadang-kadang ada yang langsung jadi, kadang-kadang ada juga yang harus diulang lagi Baraya. Karena danten itu birahinya kadang-kadang dia birahi tapi kita pijah kok nggak jadi. Jadi nggak usah takut sebenarnya, itu memang resiko untuk miara danten. Karena danten itu susah sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada yang jadi, ada yang nggak. Kembali lagi ke gimana milik Baraya. Jadi sekarang kita lihat Baraya.
Nah ini baraya yang di pinggir ini yang warna, nah ini yang panjang ini sama yang ini usia dia sama itu masuk ke usia 9-10 bulan baraya. Ini yang ini, nah itu tuh, nah itu beda bulunya baraya, dia bulu atasnya udah turun, udah rontok, tinggal bulu bawahnya itu udah mencirikan domba udah dewasa baraya. Dia usianya udah menginjak di 10 bulan atau 9 bulan. Kalau yang ada yang kita cukur, itu usia baru sekitar 7 bulan baraya. Nah, ada yang paling besar itu, yang paling besar, yang belum kita cukur masih galing, itu usia 6 bulan. Nah, kalau yang paling besarnya lagi yang itu, yang ujung sebelah sana, kelihatan baraya, itu 5 bulan baraya. Jadi jangan takut, misalnya seperti ini, banyak peternak-peternak pemula yang mengatakan, dantenan kok kecil bang ya, dipijah emang bisa. Karena dantenan itu baraya, badannya nggak akan besar, kecuali memang dia punya darahan besar, tulangan besar, dia bisa besar. Danten itu besar sembaring dia hamil dan melahirkan. Dia lahir pertama, badannya tadinya kecil, bekah, jadi membesar. Yang kedua lagi lahiran, terus sampai kelahiran keempat biasanya baraya. Itu domba badannya akan terus bekah dan bekah. Jadi istilahnya, kalau dantenan kecil seperti ini, nggak usah takut. Karena apa? Dia akan besar seiring dengan masa kehamilan dan masa dia punya anak. Dia akan terus besar baraya. Bertambah perkembangannya dengan pesat. Beda sama jalu. Jadi perbedaan dantenan sama jalu itu sama petet seperti itu. Nah, kalau yang hitam ini baraya, dia anak satu baraya. Dia memang tulangannya besar. Jadi usia dia baru sekitar berapa bulan, 5 bulan baraya. Dia besar karena apa? Memang dia anak satu. Besar. Nah, yang ini, dia anak 2. Ini anak 2. Nah, kalau yang di samping yang udah dicukur itu, yang sebelah sini tuh yang madep ke sana buntutnya, itu anak 5 baraya. Tapi besar karena memang tulangannya besar. Indukannya ada di B, pemijahnya di B, dia besar. Nah, kalau yang ini, yang anak 1 ini besar, memang wajar dia anak 1 baraya. Nah, dari 9 domba ini, tadi udah kita mandiin, saya sama istri tadi sempat ngegeroh juga. Setelah kita mandiin, ternyata kita cek, ada 4 domba yang birahi. Ada 4 domba yang birahi tarik baraya. Cuman posisinya di sini yang birahi itu, yang benar-benar birahi yang saya katakan mapan, yang ini. Anabulna ini nih. Ini dia birahi. Dia usia 10 bulan. Insya Allah nanti akan kita pijah baraya. Karena apa? Dia udah mapan, dia udah 10 bulan ini udah mapan kalau menurut saya. Kita akan coba. Ya siapa tahu langsung jadi, kalau nggak jadi pun istilahnya dia udah birahi tarik, jadi kita akan pijah. Kalau yang lain masih di bawah 10 bulan, kalau dia birahi kita nggak akan pijah, biarin aja dibirahi. Karena saya takutnya resikonya kalau betina kan saya katakan yang kita ambil itu anak. Saya nggak mau pada saat istilah saya ngejar populasi harus cepat banyak, ada domba usia di bawah 10 bulan birahi kita paksakan, timbulnya apa? Ya kalau istilahnya katakan indukan muda baraya ya. Kalau indukan muda itu akan ada beberapa namanya yang harus diantisipasi. Yang pertama, kalau indukan muda itu biasanya kelahiran akan sungsang, akan ada kelahiran sungsang. Yang kedua, keguguran akan ada baraya. Yang ketiga, kematian induk akan ada. Karena apa? Dia hanya birahi kelamin, belum birahi secara total, secara benar. Maksudnya rahimnya belum kuat baraya. Jadi itu yang harus diantisipasi baraya. Silakan dicek baraya. Ini semua dantenan, kalau jalunya semua alhamdulillah udah sold out baraya. Kita tinggal punya dantenannya aja baraya. Nah ini baraya dantenan-dantenan kita. Kalau ada yang mau pinang, ada yang siap untuk apa namanya minat, silahkan baraya untuk japri kami. Dantenan ini harga ekonomis baraya. Ini asli dari bibitan dari kandang kami semua. Bibitannya ada, ini turunan domba Garut, murni domba Garut. Ada juga beberapa domba dari sini yang saya katakan, ini saya katakan domba bagus, dalam arti bagus, standar, layak, dari perut dia ngancah, semua masuk spek lah.
Cuman ada beberapa, ada 2 mungkin yang bisa saya katakan domba spek istimewa di sini. Nanti kayak kita ambil domba spek istimewa dalam arti dia bisa untuk, ya kalau ada milik, ada rezeki bisa masuk kontes baraya. Ini ada. Dan ada juga kebenaran rekan kami yang udah memboking gitu, cuman kita belum cocok harga. Kita akan coba ambil baraya. Nah ini baraya nih. Tuh yang dekat yang hitam. Dekat yang hitam tuh. Nah, yang mana itu spek super baraya, itu spek big yang super itu. Dia perut kancah, warna istilahnya good looking, dia tanduk kemuncang, titincakan bagus. Nah ini baraya. Ini good looking ini. Saya katakan itu domba spek istimewa kalau buat saya pribadi. Itu bisa masuk untuk kategori kontes 1 bibit bisa. Kalaupun dia nurunkin anak jalu baraya. Itu anak 1 dari kandang kami. Spek istimewa baraya. Yang di pinggir yang hitam tuh dia anak 1. Terus yang kedua yang paling depan baraya itu. Nah ini. Kita yang lagi makan di bawah tuh. Itu dia salah satu juga yang bisa saya katakan kategori bibit spek istimewa. Kalau yang lain standar baraya. Jadi nggak semua domba Garut itu betinanya itu menurunkan anak yang bagus, enggak. Kita ini ada dari hampir 6 bibit yang kepakai secara spek istimewa itu cuma 2. Yang lainnya standar baraya. Jadi mungkin itu aja baraya, bisa dicek dan di close satu persatu baraya. Ada yang minat silahkan japri. Tanya-tanya lebih lanjut silahkan masuk kolom komentar. Jadi itu mungkin baraya untuk sedikit sharing dari Sinar Arum ini tentang bagaimana cara mencukur domba di usia berapa bulan dan cara memijahkan domba baraya. Ini yang kebiasaan yang kami pakai di kandang kami. Jadi kalau mungkin ada kritik atau saran silahkan masuk kolom komentar. Kepada senior-senior saya di luar sana, dukung kami untuk tetap berkembang, dukung konten ini biar tetap menjadi konten edukasi buat kita semua. Saling membangun, saling bahu-membahu baraya. Jadi cukup itu aja mungkin. Assalamualaikum, salam ngarit, salam beternak, tetap semangat baraya.